Oke, bagaimana cara kita berubah? Ada 3 tahapan di situ. Yang pertama adalah lu sadar dulu nih, clarity. Lu jadi sadar. Jadi kalau saya udah bikin dari yang pertama ya, neuroscience untuk trader ya. Ini jadi kita udah tahu nih ya cara kerja dari otak kita begitu, maka kita udah mulai perbaiki memori-memori yang tersimpan di sistem limbiknya kita. Oh ya, berarti gue clarified nih ya. Gue tahu nih ya. Oke, pada saat gue di tahapan clarified ya, clarity, jadi kejelasan. Gue udah mulai jelas nih ya. Apa yang harus gue lakukan? Nah, lu mulai berpikir soal metode, soal strategi. Jadi apa yang harus gue lakukan? Lu menentukan siapa siapa lu ya. Jadi kalau di dalam trading, ini kalau teman-teman pakai di dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman tinggal terjemahkan lah ya. Tapi kalau dalam trading, lu tentukan apa gaya trading yang cocok buat lu. Ya saya sering katakan ya, kita itu adalah di swing dan di position. Jadi kalau lu scalping dengerin kita, ya lu udah pasti kayak cacing kepanasan, udah pasti kayak ya udah nggak cocok lah. Ya lu udah pasti nggak pas dengan gaya-gayanya kita. Ya kan? Jadi artinya lu clarify dulu dengan gaya tradingnya lu. Kalau lu scalping, lu intraday, nah bukan di situ tempatnya, ini bukan di sini tempatnya. Jadi lu dengerin begini-ginian, lu udah pasti nggak cocok. Ya, walaupun ya kalau misalnya kalau kita bicara mengenai psikologi, neuroscience ya untuk semua gaya iya. Ya, artinya dari awal lu harus jelas ya siapa lu. Lu harus tahu dulu nih siapa gua, gaya gua di mana. Kalau lu di scalping, lu intraday, jangan beli e-course kita karena itu udah pasti nggak pas. Udah nggak cocok buat teman-teman. Ya, kita cuma ada di swing kalau nggak di position. Ya, kalau investor ya kita juga nggak di situ. Ya, walaupun kita menggunakan fundamental, tetapi bukan untuk kita keep sampai sampai tujuan-tujuan keuangan yang jangka-jangka panjang itu kita nggak di situ. Jadi lu jelas dulu nih, ya jelas dulu gaya lu di mana. Kemudian habis itu ya selalu lu harus punya metode. Jadi artinya kalau gue udah tahu nih, oh gue di swing, gue di position kan, lu cari metode di daerah situ. Cari strategi lu untuk entry di daerah situ, untuk exit di daerah situ. Oke, jadi strategi exit entry-nya lu tahu gitu loh. Oh, ini berdasarkan sebuah strategi, sebuah metode yang sudah gue backtest dan gue tahu win rate-nya. Dan itu strategi ini sesuai dengan gayanya gue. Lu jangan pakai gayanya scalping, kemudian habis itu lu terapkan di swing. Udah pasti nggak cocok. Mungkin entry lu oke lah, lu cepat entry-nya. Berarti lu keluarnya juga harus cepat. Jadi nggak ada istilah lu swing tetapi 1% lu ambil terus. Ya 1%, oh cuma 1% gua ambil, 1% gua ambil ya. Kalau nggak dia naik dikit deh, gua keluar deh cepet-cepet. Tapi ngakunya swing trader, ngakunya position trader, following the trend, ya itu udah nggak pas. Gayanya itu jadi nggak jelas elunya ada di mana. Jadi ini teman-teman butuh jelas dulu. Jadi selalu mulai dengan strategi, selalu mulai dengan metode. Nah, untuk bisa tahu metode strategi apa yang harus gue terapkan, maka lu perlu tahu gaya tradingnya lu seperti apa, siapa lu, gitu kan? Jadi menjawab pertanyaan kunci, misalnya saya ingin dikenal sebagai trader seperti apa? Ya lu kayak misalnya kayak Lo Keng Hong gitu kan? Tapi lu scalping lu tapi mau trading seperti Lo Keng Hong. Wah, pokoknya gue ngintip deh portofolionya dia. Tapi kok scalping gitu ya udah pasti nggak cocok lah. Ya karena apa? Karena dia beli untuk agak panjang. Nah, kebiasaan apa yang tidak sesuai dengan versi terbaik saya, sesuai gaya saya? Kebiasaan apa yang tidak sesuai? Even seorang scalping, dia melakukan analisa dulu. Tidak langsung teng 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 gitu, oh langsung oh hajar gitu, oh papak papak gitu, enggak. Nah, apalagi kalau misalnya lu adalah seorang swing trader, lu seorang following the trends, lu seorang position trader, lu nggak mungkin melakukan kebiasaan yang seperti kemarin-kemarin lagi. Pokoknya gue lihat nih, misalnya nih, saya ada post di story ya tentang Petro. Wah, ini saham tahan juga ya setelah setelah kumdetnya nggak turun-turun juga gitu kan. Oh, kemudian lu lihat, oh dia ngomong nggak turun-turun ya. Oh, berarti gua hajar aja pong gitu. Kan nggak gitu ya. Betul nggak ya? Jadi lu mesti lihat di baliknya kenapa gue beli Petro. Ya kenapa gua ambil misalnya gua harus menunggu TAPG ya dan lain sebagainya. Gua ngapain gua ambil di daerah-daerah situ saham-saham misalnya kayak Goto segala macam. Ya atau BPKP segala macam. Ngapain gua harus tungguin? Ngapain ini udah sampai gocap kan? Kita udah ngomong BPKP udah lama banget kan. Kemudian habis itu dia turun sampai gocap. Saham apaan ini? Gitu kan. Kalau lu scalping nggak mungkin lu ambil wah gocap nih ya. Mungkin gocap gua oke lah dia bergerak sedikit gua ambil gitu kan. Scalping kan. Kalau lu seorang
swing, lu kalau seorang position trader, lu perlu tahu gitu loh. Kenapa gua harus tungguin ini saham? Gitu kan, oh, dia masih tiarap begitu. Kemudian habis itu kemarin untung nih ternyata. Oh, kemudian dia arah begitu. Dia arah, apakah gua langsung ambil? Oke, jadi udah mulai mikir nih, udah mulai jelas, udah clear banget gitu. Oh, gua kalau begitu, gua perlu tahu nih ya, gaya gua gimana. Oh, saham-saham yang seperti apa yang sesuai dengan gayanya gua. Nah, teman-teman akan lihat seperti itu. Nah, oke. Nah, setelah lu clear, mulai ke confidence. Fase confident. Fase confident itu bisa dibangun kalau lu sudah punya sejumlah pengalaman. Ya, sejumlah hal-hal yang mendatangkan sesuatu yang membuat lu ya percaya diri. Nah, bagaimana cara lu membangun kepercayaan diri? Di fase clarity, termasuk untuk sampai ke confident, di tengahnya itu ada apa tau nggak? Ada jurnal. Karena dari jurnal lah, lu berarti lu membangun kepercayaan diri lu. Apa yang gua lakukan bener nggak ya? Ya kalau lu cuman berdasarkan feeling doang, kemarin gua menang nih, kemarin gua kalah nih, kemarin gua menang nih, gua menang 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 gitu kan. Tetapi gua nggak tahu apa yang gua lakukan. Kalau gue menang, sebenarnya gue bisa tingkatkan nggak ya? Kalau gue kalah, kenapa gue kalah ya? Apakah ini bisa dievaluasi apa enggak? Artinya, lu mesti punya administrasi. Jadi kalau untuk di daerah confidence, mulai dari daerah clarity itu lu udah mesti menulis jurnalnya lu. Ini sesuatu yang simple. Jurnal ya. Jadi lu udah tahu gaya tradingnya lu. Bener nggak cocok sama gua? Kayaknya lu mesti mencatat semuanya. Kalau di sini saya tulis cuma alasan entry dan hasilnya ya. Tetapi di balik jurnal, kita sebenarnya bukan mau melihat, oh ada tulisan entry, ya, kemudian habis stop lossnya di mana, trading plan, kemudian taking profitnya dari mana. Enggak. Tetapi di balik apa yang kita lakukan, kita sudah melakukan sesuai dengan apa yang menjadi strategi kita sejak awal yang kita rancang itu atau tidak. Emosi di balik apa yang teman-teman tulis itu loh. Karena apa? Kita butuh confidence. Jadi lu udah clarity, lu udah jelas nih, oh gua nih siapa, strategi gua begini, udah jelas, udah clear banget. Oke, gua. Tapi untuk menuju kepada satu fase yang dimana gue percaya diri sekali dengan yang namanya strateginya gue dan lain sebagainya, itu kan berarti mesti melewati banyak sekali tahapan evaluasi kan. Jadi bukan cuma contoh, tetapi kita butuh melewati banyak sekali tahapan di mana evaluasi-evaluasi kita lakukan. Pada saat market lagi bagus, lu mau strategi sejelek apapun jadi. Betul nggak? Tetapi waktu market jelek, apakah strateginya lu bisa melindungi lu dari resiko? Kita nggak bilang oh strategi kita bisa walk out dan memberikan kita keuntungan pada saat market jelek. Enggak. Kita cuma butuh adalah strateginya kita, metodenya kita mampu nggak melindungi kita dari resiko. Karena kita tahu bahwa market lagi jelek ya, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Ya itulah market kan, ya kan? Tetapi apakah strateginya lu mampu untuk melindungi lu dari resiko? Resiko yang gede-gede itu. Ya kita butuh itu. Ya karena itulah makanya kenapa kita butuh jurnal. Kita butuh checklist, ya. Kita butuh semua fase-fase itu agar apa? Ya kita lebih pede. Kita lebih pede. Kita tahu bahwa kapan gua harus tiarap, kapan gua harus pegang cash, kapan gua harus liburan dan lain sebagainya. Ya, jadi lu udah clear, lu udah confidence banget gitu. Pada saat mungkin oh ini bottom, oke gua mulai hajar. Kenapa pada saat misalnya market lagi fear-nya luar biasa, kita malah mulai masuk gitu. Kok bisa ada confidence seperti itu? Ya itu semua dari hasil-hasil evaluasinya lu. Gitu. Jadi fase kepercayaan diri, membangun kepercayaan pada identitas baru ini itu melalui tindakan-tindakan kecil yang membuktikan perubahan. Ada perubahan. Kita nggak butuh sebuah perubahan ya. Mungkin saya pernah share tentang bagaimana kita berubah 1% saja setiap hari itu udah menjadi sesuatu yang berbeda. Ya, kalau teman-teman nggak tahu yang perubahan 1%, teman-teman bisa baca buku tentang Atomic Habit. Ya, Atomic Habit. Jadi perubahan kecil sekali. 1% saja setiap hari itu sudah membuat hidup kita berubah banyak banget. Ya, di situ contohnya berubah 1 derajat saja pada saat lu mengendarai pesawat itu sudah bisa melenceng jauh sekali dari tujuan kita. Ya, di situ juga ada satu contoh bagaimana atlet pesepeda Inggris yang tidak pernah menjadi juara, tapi yang diubah itu sesuatu yang enteng-enteng kecil-kecil doang. Yang diubah itu adalah bajunya, yang diubah itu adalah bannya dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang kecil, tetapi hasilnya beda loh. Gitu. Jadi kita jangan mengharapkan sebuah perubahan yang gede-gede, nggak usah.
Kita perubahan yang kecil aja, karena kalau lu merubah sesuatu yang gede, sistem limbik lu akan langsung mengirim sebuah sinyal, ini bahaya. Maka dia akan melindungi lu lagi. Melindungi lagi, ini sesuatu yang nggak nyaman. Di luar itu nggak nyaman, jadi mulailah lu balik kembali ke yang nyaman. Gitu, karena itulah makanya kita geser pelan-pelan. Ya kita berubah satu persen setiap hari. Bangun sebuah habit, bangun sebuah kebiasaan yang baru tetapi kecil-kecil gitu loh. Yang tidak berasa tetapi akhirnya membangun sesuatu yang baru di dalam sistem kerja otaknya lu. Kalau di dalam fase percaya diri ini, otak berpikir kita itu akan mulai. Jadi tidak langsung di hijack oleh sistem limbiknya kita. Kita akan membiarkan otak berpikir kita itu kerja dulu, ya kerja dulu. Jadi analisa dulu sesuai dengan strateginya kita, baru habis itu lakukan entry. Pas nggak? Pas entry. Ya ini contoh misalnya, saya bisa dipercaya oleh diri saya sendiri, saya nggak perlu buru-buru entry. Ya teman-teman, ini sebuah contoh lah, akhirnya bisa seperti itu. Ya atau setelah 10 hari hanya entry berdasarkan rencana. Trader mulai percaya diri dan stabil secara emosi. Ya, trader berkata, saya bisa dipercaya oleh diri saya sendiri. Saya nggak perlu buru-buru entry. Gue nggak perlu harus ikut-ikutan orang gitu ya. Kalau misalnya, wah ini ketinggalan ya gue ya. Ya teman-teman lihat ya, perubahan itu harusnya sudah mulai terjadi. Gue nggak perlu harus dengerin katanya. Gue nggak perlu harus dengerin, oh arah ya. Oh arah berarti gue harus entry. Besok akan arah lagi. Bisa jadi dia akan arah sampai puluhan kali. Gue bisa akan dapat 1000% dalam waktu 2 minggu. Wah, ini untung gede ya. Langsung ngebayangin begitu. Jangan ya. Ya kita mulai berubah kecil-kecil aja. Gue nggak ikutan lagi yang beginian. Tetapi kalau misalnya ada yang bilang saham ini, gue mulai melakukan research. Research sekarang mah udah gampang banget melakukan research. Asli teman-teman, teman-teman kalau misalnya lihat ya sekarang AI banyak bertebaran di mana-mana ya. Lu nggak bisa research, lu ngomong saja sama misalnya ChatGPT, DeepSeek atau Qwen ya. Ngomong aja sama mereka. Sekarang udah pakai ngomong, nggak usah ngetik juga. Ngomong aja, kenapa ini saham ini naik? Nah, nanti dia akan kasih tahu teman-teman. Ya kenapa dia naik? Alasannya apa yang dia naik? Ya karena itu makanya teman-teman kalau misalnya mau pakai juga WhatsApp AI kita juga bisa dipakai. Lu bisa tanya WhatsApp AI kita apa kriteria saham naik gitu kan. Nah, ya tapi jangan tanya dia rekomendasi apa hari ini, nggak usah. Karena itu udah pasti ngaco itu ya. Jadi kalau masih ada trader bilang gue nggak bisa research, gue nggak bisa apa bangun strategi dan lain sebagainya hari ini, ya hari ini kalau beberapa tahun yang lalu saya udah bilang teman-teman sudah dapat bagian, sudah dapat fasilitas jauh lebih baik dibandingkan waktu saya awal mulai, apalagi hari ini. Ya hari ini lu pakai ChatGPT, bayar aja sekali sebulan kalau nggak salah nggak 20 US dollar kan, jadi artinya 300 ribu lebih. Itu lu bisa dapatkan banyak sekali hal-hal baru di dalam lu melakukan research. Sekarang research saya udah jauh lebih gampang karena saya menggunakan ChatGPT. Ya walaupun ya mungkin ya teman-teman harus ingat ya itu bukan 100% benar. Ya jadi teman-teman harus baca ulang kemudian habis itu di-adjust ulang. Ya, ya artinya lu udah punya teman untuk brainstorming lah. Ya, dia udah bisa menguasai hampir banyak sekali. Kita nggak perlu harus search lagi di Google dan lain sebagainya. Dia udah langsung tampilin semua data-datanya. Ya, dari situ tetap teman-teman harus melakukan research sendiri. Oke, ini bagian confidence ya. Terakhir, setelah confidence, lu akan konsisten.